Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kita telah melewati satu rangkaian panjang refleksi dengan tema-tema tentang Kerajaan Allah, dan kita hendak mengakhiri rumpun refleksi ini dengan merenung siapa yang terbesar di dalam Kerajaan Allah. Untuk itu, renungan kita akan dihantar dengan bacaan dari Injil Matius bab 18 ayat 1 sampai 10. Pada waktu itu datanglah murid-murid itu kepada Yesus dan bertanya, "Siapakah yang terbesar di dalam kerajaan surga?" Maka Yesus memanggil seorang anak kecil dan menempatkannya di tengah-tengah mereka, lalu berkata, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak bertobat dan menjadi seperti anak kecil ini, kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Sedangkan barang siapa merendahkan diri dan menjadi seperti anak kecil ini, dialah yang terbesar dalam kerajaan surga. Dan barang siapa menyambut seorang anak seperti ini dalam namaku, ia menyambut aku. Tetapi barang siapa menyesatkan salah satu dari anak-anak kecil ini yang percaya kepadaku, lebih baik baginya jika sebuah batu kilangan diikatkan pada lehernya, lalu ia ditenggelamkan ke dalam laut. Celakalah dunia dengan segala penyesatannya. Memang penyesatan harus ada, tetapi celakalah orang yang mengadakannya. Jika tanganmu atau kakimu menyesatkan engkau, penggallah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu masuk ke dalam hidup dengan tangan kudung atau timpang, daripada dengan utuh kedua tangan dan kedua kakimu dicampakkan ke dalam api kekal. Dan jika matamu menyesatkan engkau, cungkilah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu masuk ke dalam hidup dengan bermata satu, daripada dicampakkan ke dalam api neraka dengan bermata dua. Ingatlah, jangan menganggap rendah seorang dari anak-anak kecil ini, karena aku berkata kepadamu, ada malaikat mereka di surga yang selalu memandang wajah Bapa-Ku yang di surga. Tuhan Yesus Kristus, Engkau menuntun kami untuk memahami betapa pentingnya berlaku murni dan rendah hati di hadapan-Mu. Dengan mengambil contoh kepolosan anak kecil, Engkau mendorong kami untuk belajar setia pada kehendak-Mu. Dengan selalu membaharui diri, agar kami senantiasa jujur di hadapan-Mu, dan dengan itu membuat diri layak menjadi bagian dalam kerajaan-Mu yang abadi. Semoga berkat kesadaran yang Kau tanamkan dalam hati kami terus bertumbuh menjadi pribadi-pribadi yang baru yang terus berjuang menata hidup di dunia agar semakin mendekati kesempurnaan iman sesuai rencana-Mu. Engkau ya Tuhan yang berkuasa bersama dengan Bapa dan Roh Kudus, kini dan sepanjang masa. Amin. Saudara, rumpun refleksi tentang kerajaan Allah mengingatkan kita tentang rencana Tuhan untuk menyelamatkan umat manusia. Kita semua diajak untuk turut serta menjadi bagian dari sejarah keselamatan tersebut, dengan menimba rahmat dari Tuhan, sekaligus menjadi instrumen untuk membawa rahmat itu kepada sesama. Dengan demikian, kita tidak hanya menikmati belas kasih Tuhan, melainkan juga aktif berperan serta menghantar orang-orang kepada Bapa, agar mereka pun mengalami belas kasih Tuhan dan menikmati keselamatan. Jika kita telah berperan serta dan bertanggung jawab untuk menumbuhkan kerajaan Allah di dunia dan menuntun orang untuk memahami siapa Kristus dan mengimaninya, mungkin dalam hati kita berpikir bahwa kita layak untuk menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan Allah. Ingat permintaan Yakobus dan Yohanes yang ditunjang oleh ibunda mereka.
bahwa di dalam kerajaan kelak, kedua putra Zebedeus ini duduk di sebelah kiri dan sebelah kanan Yesus. Lagi pula, ini adalah praktek umum yang berlaku dalam kehidupan sosial, politik, dan ekonomi dalam budaya-budaya di dunia ini. Tapi pantaskah paradigma yang sama kita letakkan di dalam iman tentang kerajaan Allah? Ternyata Tuhan memberi kita sebuah teguran yang berbeda. Dia mengingatkan kepada kita untuk tidak berlaku sembrono dalam menilai kedudukan atau posisi di dalam kerajaan Allah. Karena kerajaan Allah itu bukan sebuah strata politik sosial yang memberi pesan elitisme bagi sejumlah orang berkuasa, bahkan perbudakan bagi kaum yang lemah dan tak berdaya. Kerajaan Allah adalah sebuah pesan iman yang memotivasi orang untuk terjun dalam pelayanan tanpa pamrih, tidak menginginkan ganjaran duniawi, melainkan keselamatan yang merupakan hak prerogatif yang datang dari Tuhan. Maka gambaran Kristus tentang siapa yang terbesar di dalam kerajaan Allah dari kutipan Injil hari ini mengingatkan kita tentang mentalitas yang perlu kita miliki jika kita ingin meraih tempat di dalam kerajaan Allah. Yang pertama-tama, hendaklah semua orang beriman berperan serta untuk menumbuhkan kerajaan Allah dengan kesadaran bahwa karya itu adalah karya Tuhan sendiri, sementara kita hanyalah manusia-manusia yang turut berperan serta. Yang berhak meraih kemuliaan dan penghargaan adalah Tuhan. Kita hanya mengharapkan belas kasih dan keselamatannya. Yang kedua, setiap orang yang ingin meraih tempat di dalam kerajaan Allah, dia dituntut untuk berlaku murni dan jujur di hadapan Tuhan dan manusia. Kriteria yang dipakai Yesus adalah menjadi seperti anak kecil. Seorang anak kecil bergantung sepenuhnya pada orang dewasa. Dia percaya penuh pada dunia sekitar dengan jiwanya yang polos. Kita diajak untuk berlaku jujur dan murni di hadapan Tuhan dan sesama, sepenuhnya percaya pada penyelenggaraan Tuhan dan selalu memurnikan diri agar iman kita selalu polos dan jernih di mata Tuhan. Dengan demikian, kita terbebas dari kecenderungan untuk mencari penghargaan duniawi, mencari ganjaran-ganjaran yang bisa musnah, bahkan bisa menumbuhkan kesombongan yang justru menghantar kita menjauh dari hadapan Tuhan. Maka para adorator sekalian, mengakhiri rumpun refleksi tentang kerajaan surga, saya ingin mengajakmu untuk menumbuhkan kesadaran di dalam hati kita. Setiap doa yang kita panjatkan adalah kontribusi kita bagi peneguhan iman umat Allah. Kita laksana batu-batu kecil yang turut menopang sendi-sendi utama, yakni Gereja Kudus. Peran kita adalah peran satu manusia yang kecil. Namun, jika peran ini kita jalankan dengan sepenuh hati, kita telah menjadi alat Tuhan yang mengingatkan sesama betapa pentingnya menjadi kecil dan tidak berharga demi kebesaran nama Tuhan. Jadikanlah doa-doa Anda sumbangan konkret bagi pengembangan umat Allah, seraya berani untuk mengambil posisi bahwa ketika nama Tuhan dipuji dan dimuliakan banyak orang, kita harus rela untuk mundur ke belakang dan membiarkan orang bersukacita karena rahmat Tuhan. Tuhan Yesus Kristus, kami percaya kerajaan-Mu senantiasa berkembang di tengah kami ketika Engkau menumbuhkan benih itu dan mengajak kami untuk turut memeliharanya. Kobarkanlah semangat kami untuk selalu mengembangkan talenta-talenta kami agar menopang pengembangan kerajaan Allah itu. Berikanlah kami kesadaran untuk melayani, agar setiap orang bisa merasakan sentuhan cinta-Mu melalui uluran tangan kami. Dan doronglah kami untuk menyadari bahwa di akhir hari hanya nama-Mu yang dipuji dan dimuliakan,
sehingga kebesaran dan keagungan keselamatan itu menjadi bagian dari sejarah hidup kami. Jadikanlah hidup kami pujian bagi keagungan nama-Mu, kini dan sepanjang masa. Amin.